Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas mengenai dunia dijadikan. Apa itu dunia dijadikan? Ya. Karena di luar sana banyak yang tidak mengerti arti dari dunia dijadikan. Ya. Lalu muncullah 1001 tafsir. Ya. Jelas di sini dikatakan seperti itu ya. Ya. Tafsir yang paling umum adalah dunia dijadikan, artinya penciptaan langit bumi. Nah, jawaban seperti ini 100% salah. Ya, mereka mengacu kepada Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ya kan? Kita akan melihat sebelum dunia dijadikan, ya. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, dunia diciptakan. Yang kedua, dunia dibentuk. Nah, yang ketiga, baru dunia dijadikan. Nah, beda antara diciptakan, dibentuk, dan dijadikan. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, ini dunia diciptakan, ya. Ini adalah salah satu karya, ya, salah satu karya Allah, ya, pada saat menciptakan dunia yang belum berbentuk itu, ya, yang belum beraturan, dibentuk menjadi bulat. Di sinilah diciptakan benda-benda penerang, diciptakannya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya, makhluk hidup ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu adalah diciptakan. Dunia diciptakan ya. Ditandai juga dengan diciptakannya roh manusia, laki-laki dan perempuan. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Itu ya, itu diciptakan. Lalu dibentuk. Dunia dibentuk ditandai dengan dibentuknya makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang laut, binatang darat, termasuk dibentuknya manusia menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kalau tadi itu diciptakan rohnya, ya. Nah, kalau yang dibentuk itu dibentuk, ya. Pembentukan manusia itu dilanjutkan di Taman di Eden, dibentuknya Eva dari tulang rusuk Adam. Dibentuknya tumbuh-tumbuhan yang menarik dan enak dimakan buahnya. Dibentuklah segala binatang ternak. Ya. Jadi kalau yang pertama itu, ya, itu untuk manusia itu diciptakan rohnya. Ya. Lalu dibentuk, ya, dibentuk itu diberi tubuh. Nah, itulah bahasa yang lebih mudah dimengerti, ya. Lalu yang ketiga, dunia dijadikan. Ya. Terjadi ketika manusia itu diusir, diturunkan ke bumi, komplit dengan tumbuhan dan binatang, ya, binatangnya ya. Maka dunia disebut dijadikan, ya, sudah komplit ya. Jadi ada tumbuhan, ada binatang, dan ada manusia. Jadi ada 3 ya, 3 tahapan. Dicipta, dicipta, lalu dibentuk, dan dijadikan. Dijadikan ini pada saat manusia itu dan hewan serta tumbuh-tumbuhan
ya, dibuang kembali ke bumi. Ya. Jadi sudah komplit bumi itu ya. Komplit, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang ya. Lalu mari kita terapkan di ayat Alkitab. Ada 12 ayat Alkitab yang menulis tentang dunia dijadikan. Tapi kita ambil beberapa contoh saja ya, di antaranya satu Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, ya, Yesus Roh ya, Allah, Yesus Roh juga ya, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah ini bicara Kejadian 3 ayat 15. Kita dipilih sebelum Adam diturunkan ke bumi. Ya, setelah dia melakukan dosa itu ya, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita untuk apa? Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi ada doktrin itu ngawur. Apa hipokresia? Ya. Tidak benar doktrin destinasi yang mengatakan dari sananya kita sudah dipilih. Allah membentuk kita, menciptakan kita. Oh, sebagian sudah masuk neraka, sebagian masuk surga. Itu Allah yang ideal. Ya dong. Tanpa mengetahui, membentuk orang lalu dimasukin ke neraka. Kalau masuk surga sih enak. Kalau neraka kan selamanya. Nah, itu doktrin sesat. Ya. Kita dipilih untuk diselamatkan setelah Adam berbuat dosa. Nah, tapi tergantung kita mau tidak meresponinya. Begitu. Untuk selamat ya harus percaya kepada Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Ya, itu. Yang pertama Efesus 1 ayat 4. Lalu yang kedua Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 17 ayat 8. Kitab kehidupan sudah ada sejak dunia dijadikan. Nah, sejak dunia dijadikan ada kitab kehidupan yang mencatat siapa-siapa yang bisa selamat. Tercatat di sana. Artinya sejak manusia Adam ada di bumi, sejak saat itu juga ada kitab kehidupan. Nah, kita lihat Adam, Hawa, dan Habel adalah nama-nama orang-orang pertama yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Lalu kita terapkan lagi yang ketiga. Ibrani 4 ayat 3. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya, maksudnya membuat tempat perhentianku itu ya, sudah selesai sejak dunia dijadikan. Yang dimaksud tempat perhentianku adalah Firdaus. Berarti dengan tegas dinyatakan Firdaus sudah selesai, dikerjakan sejak dunia dijadikan. Begitu Adam diusir ke bumi, Taman Eden berubah jadi Firdaus. Nah, Firdaus ini tempat transit orang-orang yang mati dalam Yesus masuk ke Firdaus bersama Abraham, Ishak dan Yakub serta nabi-nabi yang lainnya. Yang keempat, kita terapkan ya. 1 Korintus 2 ayat 7. Paulus memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa sih rahasia Allah itu? Roma 16 ayat 25 dan 27. Yaitu nama Allah yang dirahasiakan berabad-abad lamanya. Kalau itu kan berabad-abad lamanya dalam time zone Allah. Jadi kalau dalam time zone bumi, waktu bumi, itu tinggal dikalikan saja. Ya. Satu hari itu 1000 tahun. Ya. Ternyata nama Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Kalau cocok dengan Yudas 1 ayat 25. Ternyata Yesus Kristus adalah nama Allah yang esa,
Tuhan, Juru Selamat, sejak sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka pikiran kita akan dibukakan, sehingga kita mengerti kitab suci. Shalom.